Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ketemu saya dengan Yusdillah Sudianto. Hari ini kita mau uji coba podcast di Hipnopod yang akan membahas dengan tema-tema pemberdayaan diri. Kali ini di hadapan saya ada dua pribadi yang menurut saya luar biasa di pergerakan hipnosis di Indonesia, khususnya di Indonesia Hypnosis Center. Di sini ada Bang Jaki. Dan di sana ada Mas Lingga. Baik, karena kita uji coba gitu ya, untuk perkenalan ini akan ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bang Jaki dan Mas Lingga. Tapi sebelumnya mohon izin, silakan Bang Jaki dan Mas Lingga memperkenalkan diri dulu, siapa sih gitu ya di Indonesia Hypnosis Center, lalu kenapa sampai saat ini suka dengan hipnosis. Silakan Bang Jaki dulu atau Mas Lingga. Baik, Bang Zaki dulu yang lebih tua nih. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Yusti. Izin saya memperkenalkan diri. Saya dengan Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Nah, kalau untuk di IHC ini, Indonesian Hypnosis Center, pertama kali saya tahu dari beliau, Mas Yusti. Nah, dari perjalanan singkat kami sering berdua ketika ada event, dan pada akhirnya saya dimasukkan ke tim IHC, yaitu khusus untuk mengkoordinir di wilayah Jakarta, mempersiapkan semua kebutuhan trainer juga. Dan untuk pengalaman saya yang saya rasakan ketika saya bergabung di IHC dan ilmu yang telah diberikan sama saya dari Pak Guru kita, Bapak Afifi dan Pak Yusti dan yang lainnya, saya merasakan banyak pengembangan, peningkatan, dan membuat diri saya semakin bertumbuh dan bermakna dan bermanfaat untuk orang banyak. Dan mungkin itu perkenalan dari saya secara singkat dan dilanjutkan sama teman saya. Oke, silakan Mas Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Lingga Fadinus Rasul. Ya, nama berat nama saya. Saya di IHC itu kurang lebih sekitar 8 tahun. Awal mula saya kenal IHC itu dulu saya karena bandel waktu SMK. Saya diikutkan bude saya. Saya diikutkan kelas fundamental waktu itu di Surabaya, di dekatnya Taman Pahlawan, Tugu Pahlawan. Jadi awalnya tuh dulu saya tuh berpikir tuh, wah ini pasti saya mau untuk di terapi waktu itu. Saya nggak expect kalau misalnya untuk ikut kelas. Jadi di situ saya mengikuti kelas waktu itu Pak Afifi sendiri yang mengajarkan fundamental hipnosis di Surabaya. Itu kesan saya untuk hipnosis itu awalnya tuh saya kira tidur. Saya kira tidur Mas Yusti. Oh ternyata tuh hipnosis itu bisa dibilang seperti kayak kondisi yang bisa dibilang tuh kayak relax tapi masih bisa mendengarkan, dan entah kenapa itu kayak mengikuti aja perintah yang istilahnya tuh kalau kita di hipnosis itu bilangnya tuh sugesti. Jadi ya itu aja sih sekian dari pengalaman saya. Oke, menarik ya. Jadi Bang Jaki sama Mas Lingga yang sudah lama di IHC dan menikmati ya. Boleh nggak sih cerita gitu kan, apa sih pengalaman yang menyenangkan gitu selama di IHC itu? Oke, mungkin dari saya dulu Mas Yusni. Saya dulu tuh mungkin bisa dibilang itu seperti antisosial Mas, bukan introvert, antisosial. Saya untuk mengobrol sama orang lain itu enggan. Saya lebih asik sama diri saya sendiri. Semenjak saya ikut menjalani kegiatan Indonesia Hypnosis Center atau hipnosis ini, saya kayak mengenal lebih banyak orang, dan saya kayak bisa secara nggak langsung itu saya tuh melatih komunikasi saya. Jadi saya tuh lebih bebas dari antisosial itu. Seperti itu kesenangannya. Oke, kalau Bang Jaki? Kalau dari saya sendiri, saya merasakan banyak manfaatnya dan ada beberapa perubahan dalam hidup saya yang saya alami. Yang pertama, kalau untuk ilmu hipnosis ini yang dari IHC, saya sering melakukan praktek yang visualisasi. Jadi kata Pak Afifi, ketika kita membayangkan lalu kita meyakini sesuatu itu, terus kita bayangkan, yakini, maka sesuatu itu akan kita dapatkan.
Nah, itulah ilmu yang selalu saya praktekin hingga bisa seperti sekarang ini. Baik. Untuk yang pengalaman bahagianya yaitu kalau dari pengalaman saya pernah diundang sama ustadz saya itu ketika di pondok dulu di SMA, saya di WA sama ustadz, sini misi ilmu hipnosis atau motivasi lah buat anak-anak yang pengen ujian nasional kayak gitu. Jadi pas dikumpulkan dalam satu aula, saya pakai yang hipnosis massal itu mas. Jadi semua siswa ditidurkan semua, saya kasih sugesti biar pas ujian nasional itu bisa melaksanakan dengan bagus. Dan saya tanamkan di pikiran bawah sadar mereka biar bisa diingat terus, biar semangat terus, makin percaya diri. Itu pengalaman yang paling berharga yang pernah saya sampaikan kepada alumni lah, alumni sekolah saya itu mas. Baik, terima kasih Bang Jaki, luar biasa ya. Ini kan sudah di dalam IHC gitu ya. Tadi kan kesan-kesannya Bang Jaki dan Mas Ika di IHC. Ada nggak kesan terhadap alumni IHC itu? Terus bagaimana sih setelah mereka belajar di Indonesian Hypnosis Center ini gitu? Ada feedback dari mereka yang positif gitu ke IHC sendiri ada? Kalau dari saya, banyak sekali alumni IHC juga yang kadang sharing mas sama saya itu tentang perjalanan mereka, tentang kadang sharing, kadang-kadang ada yang iseng ini kirim video ke saya, mas ini sudah benar belum nih videonya? Kata saya, udah pak, yang penting praktek dulu pak, melancarkan skripnya biar terbiasa, karena practice makes perfect kan, dengan praktek kita akan buat sempurna. Dan saya bilang lagi pak, harus pengulangan pak, diulang-ulang aja. Udah bapak fokus yang sesuai urutan itu, kata-katanya, skripnya diulang-ulang terus. Kata guru saya juga ini Mas Wisdi nih yang pernah sering bilang nih, repetition is the mother of learning. Jadi pengulangan itu adalah pelajaran yang paling bagus. Jadi kita memang harus ulang-ulang. Ilmu hipnosis ini memang harus pengulangan. Dan untuk semuanya harus praktek ya. Itu harus praktek ya. Karena memang harus praktek ilmu ini. Baik, terima kasih. Kalau Mas Tika? Kalau dari saya pribadi itu untuk alumni itu saya rasa itu asik dalam artian umumnya. Jadi banyak beragam orang-orang yang saya ketemui dengan itu permasalahan sendiri-sendiri. Saya juga di situ banyak belajar sama mereka tentang ilmu kehidupan. Jadi saya waktu break gitu kan, waktu coffee break atau waktu lunch mau makan siang, saya ngobrol-ngobrol sama mereka sambil sebatang. Jadi menurut saya itu dengan pelatihan hipnosis ini saya jadi lebih terbuka, lebih terbuka dalam artian wawasan saya, pikiran saya, dan dan nggak sempit di situ-situ aja gitu. Itu sih. Oke, luar biasa. Ini selanjutnya kita tanya ya, kenapa sih orang perlu belajar di lembaga kursus dan pelatihan Indonesian Hypnosis Center? Kenapa? Kalau menurut saya, kenapa untuk mengikuti di lembaga IHC? Karena untuk sekarang ini bagi masyarakat umum itu sudah mengetahui lah untuk legalitas. Banyak kelas-kelas yang selain IHC, kita nggak sebut lembaganya apa. Mereka cuma hanya sekedar mengajarkan. Habis itu ketika sudah selesai kelas ya sudah ditinggalkan. Kalau di IHC sendiri kita ada fasilitas untuk untuk mengulang seumur hidup gratis. Jadi dan tidak hanya itu, setiap malam Rabu kita juga sering rutin mengadakan pengulangan kelas untuk fundamental di Rabu malam. Jadi untuk lebih lanjutnya silakan datang ke kelas. Silahkan bergabung di Indonesian Hypnosis Center. Karena ini adalah lembaga satu-satunya yang sudah terakreditasi juga. Nah, ini kelebihan-kelebihan IHC yang sudah disampaikan sama Mas Linggar, yaitu ada pengulangan rutin setiap Rabu malam.
atau malam Kamis. Dan seluruh peserta juga dapat fasilitas mengulang seumur hidup di kota manapun. Seumur hidup ya. Seumur hidup, karena memang IHC rutin melakukan training, yaitu setiap seminggu sekali, dan itu ada di 10 sampai 15 kota. Jadi fasilitas itu yang mungkin tidak didapatkan dari lembaga pelatihan lain. Makanya segera bergabung di IHC, kita kawal sampai kompeten. Oke, kita kompeten? Kompeten ya. Oke, baik. Yang terakhir nih ya, yang terakhir apa pesan gitu kepada masyarakat terkait hipnosis gitu ya, dan bagaimana IHC bisa membantu mengatasi tema-tema kesehatan mental di masyarakat? Ya, kalau menurut saya ini memang banyak banget untuk kesehatan mental ya, apalagi yang anak-anak usia sekarang itu. Jadi mereka banyak kecanduan tentang gadget itu. Dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk merubah pola pikirnya. Kan kita memang fokusnya di pikiran, perasaan, sama perilaku. Nah, makanya kita rubah dari yang terkecil dulu, Mas. Jadi dari anak-anak yang terkecil, biar pas masa depan dewasa itu dia bisa mengelola waktu dengan baik. Dan untuk misalkan yang depresi, trauma, itu juga kita fokus di situ. Bisa dibantu dengan hipnosis, karena memang ilmu ini sangat luar biasa manfaatnya. Karena memang bisa dirasakan untuk diri sendiri, yaitu self hipnosis, maupun untuk orang banyak. Untuk saya pribadi, pesan dan kesan ya tadi yang pesan untuk masyarakat. Pesan untuk masyarakat ya. Hipnosis ini bukan gendam, bukan klinik, bukan juga ilmu kuasa gelap seperti itu, bukan. Ini saintifik sekali gitu, apa namanya. Sebenarnya hipnosis ini apa ya? Bermanfaat sekali bagi kita, apalagi kita ini bisa dibilang makhluk bawah sadar ya, Mas. Makhluk bawah sadar kalau misalnya dibilang dari Sigmund Freud. Nah, jadi apa namanya, ikuti kelas ini. Baik, terima kasih. Oke, Mas Jaki, karena ini perdana dan Mas Linggar, tentu banyak sekali hal yang perlu kita berbagi dalam podcast kita. Tapi terima kasih buat para pendengar dan penyimak dari rencana podcast ini akan rutin nanti. Sekian itu dari kami, saya Yudha Lucianto dan saya juga. Sampai ketemu lagi di podcast hipnosis selanjutnya. Dadah, wassalam.